Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhana farjan kulli mahmum, subhana nafisyan kulli madyun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrijal humum farrij, ya mufarrijal humum farrij, ya mufarrijal humum farrij, ya mufarrijal humum farrij, farrij anna humumana wa humumana farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfizuka wa nasta'udzuka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fika nafika wa amanik wa iyadika wa hifzika wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'inin wa dhibaghin wa dhihasad wa min syarri kulli syarrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamah fil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Sallallahu bi jamalika wa jalika ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad warzuqna kamalal mutaba'atan zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Fadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Insyaallah live-nya harus sabar aja, tanggung iPad. Jemaah sekalian, bagi yang belum menginstal ya Bubur Subuh on stream, silakan menginstal dan berikan komentar serta like bintang 5 supaya ratingnya naik. Nah, ini baru jamaah baru ada 21 orang nih yang memberikan komentar. Nah, ini radionya ya. Sekarang lagi on ini, lagi baca tasbih dari Darul Mustafa. Tuh. Ini radio 24 jam Anda bisa dengar pengajian di sini. Nah, yang belum Play Store-nya ya, pasang tuh. Lagi baca pikiran nih. Besok nih dipasin nih biar subuh waktu sini. Nah, di Hadramaut Tarim. Caranya gampang ya, cukup buka Play Store. Ya, Play Store. Lalu ketik Bubur Subuh. Nah, nanti langsung diinstal. Habis itu muncul komentar, kasih komentar lah. Ya, doain semoga bermanfaat dan pilih 5 bintang. 5 kali ya. Nah, supaya nanti kalau buka ketik dimanapun tulis radio Islami, nah keluar nih radionya Bubur Subuh. Itu ya. Insyaallah nanti lebaran kajian-kajian yang di masjid setelah kita atur jadwalnya rapi, insyaallah nanti akan bisa live streaming di handphone ya, insyaallah selepas lebaran. Sekarang ini timnya lagi pada sibuk semua mau itikaf katanya. Ya. Mau itikaf jadinya belum sempat digarap lagi insyaallah taala. Baik, kita buka kajian surat Al-Baqarah lanjutan yang kemarin, masih di 187 ya. 187 di halaman 29. Masalah iktikaf ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin. Wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sampai kita pada renungan dari ayat 187 Quran surat Al-Baqarah, ketika Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wala takulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri. Jangan kalian menggauli istri sedangkan kalian sedang melakukan iktikaf di masjid. Maksudnya bagaimana nih? Apakah mungkin orang yang iktikaf di masjid menggauli istrinya? Atau iktikafnya bareng-bareng istri di masjid? Bagaimana? Jadi kalau sudah berniat untuk akif, duduk bersimpuh, tekun. Ini bahasa akif itu artinya duduk tekun, ya, duduk fokus, duduk tekun. Di mana? Di masjid. Allah perintahkan jangan lagi sibukkan diri dengan urusan biologis. Memang ini hadiun Nabi. Nabi sallallahu wasallam wa baraka alaih diriwayatkan dalam banyak hadis, walaupun umumnya bersumber dari Bunda Aisyah ummul mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya lailatah wa ayqadha ahlah wa syammara wa shaddal mi'zar. Rasulullah kalau udah masuk 10 akhir dari bulan Ramadan, beliau tiap malam membangunkan keluarganya. Hadis Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Rasulullah sampai nyempetin ngetuk rumahnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Diketok-ketok rumahnya. Jadi bukan hanya istrinya, sampai anak menantunya dibangunin. Ala fataqumani fatusalliyani. Hei Ali, hei Fatimah, bangunin semua keluarga, bangun semua, salatlah kalian. Tuh. Sekalipun memang waktu malam ini waktunya Rasulullah bangun, namun spesial di bulan Ramadan, apalagi di penghujung akhir. Karena innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya nilai mahal sebuah amal itu di penghujungnya. Di penghujungnya. Subhanallah, 10 pertama semangat, gaspol. 10 kedua gasnya setengah. 10 ketiga berbet. Nggak berbet. Ya. Mestinya berbet. 10 pertama bukan main. 10 kedua rada berkurang. 10 ketiga berbet. Businya kotor. Dinyalain cekir-kikir cengengesen. Cekir-kikir cengengesen gitu ya. Biasanya begitu nyalain gas terus kenceng. Dah 10 akhir udah berbet.
Rasulullah tidak. Kalau sudah 10 akhir yusari'u fil khairat. Tambah lagi gasnya kenceng. Istri dibangunin, anak dibangunin, mantu dibangunin untuk mengisi 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, gitu. Kalau memang azan biasanya jam setengah 4, 10 akhir setengah 3. Dah. Setengah 3 dah. Lebih dikit tadi. Ya. Ya. Kalau perlu jam 2. Kenapa? Memang ini hadir Nabi. Karena innamal a'mal bil khawatim. Nilai sebuah amal itu ada di penghujungnya. Jangan pernah lihat dulu di awalnya, tapi lihat di akhirnya. Nah, itu apa amalannya? Di antara ibadah Ramadan itu i'tikaf fil masajid. Ya, i'tikaf fil masajid. Paling tidak i'tikaf bersama keluarga di rumah, tapi untuk apa? Untuk sholat malam. Nabi begitu, bangun, istighfar tambah. Bahkan diajarkan Bunda Aisyah, kalau sudah malam-malam akhir ini perbanyak ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta apa? Minta dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah. Semua tadi itu ayat yang 187 tentang aturan berpuasa adalah batas-batasan yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai ada yang deketin, nanti bisa melewatin alias melanggar aturan Allah. Nah, kapan-kapan kita bahas nih. Udah pernah dicatat belum Mudar? Tilka hududullah. Udah pernah catat? Ada berapa? Lupa? Dihafalin dong. Ya. Baik. Nanti kapan-kapan aja, nggak usah sekarang bahasnya. Ya. Tentang apa itu hududullah. Batasan-batasan yang Allah sudah batasin di mana? Di dalam Al-Qur'an yang Allah pesan-pesan jangan sampai nanti terjadi pelanggaran. Baik. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Yang demikian itu Allah terangkan dengan jelas ayat-ayatnya terhadap manusia, kepada manusia, supaya mereka nanti senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kemarin puasa la'allakum tattaqun. Sekarang iktikaf ditutup dengan apa? La'allahum yattaqun. Jadi insyaallah buah dari mengisi 10 akhir yang malam, 10 malam akhir dari bulan Ramadan adalah bekal untuk ketakwaan selama 11 bulan. Setelah siang hari berpuasa, malam hari berdiri bangun sholat malam. Nah, bahkan sudah banyak penelitian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman walitukmilul iddah, supaya kalian sempurnakan bilangan puasa menjadi 30 hari. Kemarin Sya'ban berapa bulan? Berapa hari? 29 kan? Nah, berarti Ramadan ini 30. Itu bulan Qamariyah enak hitungannya. Kalau bulan ini 29, besok ketiga 30, 29 lagi 30, 29 30. Enak hitungannya kalau bulan Qamariyah. Baik, berarti puasa Lebaran tahun apa Lebaran berarti? Hah? Iya, benar itu. Hah? 13 Mei insyaallah taala. Udah pas 30 hari itu insyaallah. Ya. Begitu. Genap 30 hari. Baik, kemudian ini ayat yang penting berikutnya nih, yang kaitan dengan tadabbur yang lalu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu batil? Batil itu masiwal haq, sesuatu yang berseberangan dengan al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq min Allah. Al-haqqu min rabbik. Al-haq itu kebenaran datangnya dari Allah. Jadi batil itu apa? Cara yang tidak sesuai dengan panduan Al-Qur'an.
Jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Tuh, ini memang PR besar ini ya. Khusus urusan harta ini PR besar. Nah, bahkan watudlu biha ilal hukam. Bahkan kalian membawa urusan harta kepada para hakim supaya apa? Litakulu fariqan min amwalin nas. Dibikin kasus, dibawa ke pengadilan supaya bisa menguasai harta orang lain. Bil itsmi, dengan cara yang dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengerti, tahu bahwa itu bukan harta kalian. Cuma supaya bisa makan harta orang, dibawalah gugatan kemana? Kepada pengadilan supaya bisa menikmati harta orang lain. Subhanallah, ayat puasa dari 183 ya, untuk menahan diri ditutup dengan 188 dengan urusan makan. Artinya ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa dari puasanya, cuma dapat lapar sama haus. Kenapa? Karena dia berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang ini asupan haram, mengkonsumsi asupan haram ini sebuah pekerjaan yang perlu kita benar-benar menjaga diri. Kadang-kadang kita demi apa? Demi mengikuti keinginan perut, ya, nggak merhatikan makanan asupan yang halal, yang haram semua dimakan, ya, yang syubhat semua dimakan, yang makruhat semua diembat. Nah, ini berbahaya ini untuk efek kejiwaan, karena nanti akibatnya orang yang memakan barang yang haram, ya, dia akan dapat apa? 3 perkara minimal. Apa itu? Yang pertama, ringan ngerjain perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang efek keburukannya mengenai diri sendiri. Yang kedua, ringan, kalau udah begitu ringan, akan mudah mengerjakan al-fahsya. Apa itu al-fahsya? Al-fahsya itu perbuatan buruk, kejahatan, pelanggaran, kemaksiatan yang efek buruknya juga mengena orang lain. Yang ketiga, kenapa nanti mudah sekali berkata, berucap, membuat statement atas nama agama Allah tanpa dasar ilmu dari Allah. Nah, puncaknya keempat adalah na'udzubillah, kalau diajak kembali mengikuti panduan Allah, dia bilang enakan ngikutin kebiasaan. Tuh, ini bahaya nih. Enakan ngikutin apa? Kebiasaan. Assalamualaikum. Sehat semua? Haya, yang pernah ngantuk semua. Habis itikaf mau? Habis itikaf jangan tidur. Ntar bangun tidurnya habis isyraq. Gak sedikit para ulama mengatakan menghidupkan waktu antara subuh sehingga isyraq lebih utama ketimbang menghidupkan waktu antara akhir malam sehingga subuh. Itu, ya, menghidupkan waktu dengan ibadah dari akhir malam hingga subuh itu lebih lebih ringan ketimbang menghidupkan waktu lepas subuh sehingga isyraq. Jadi jangan sampai gara-gara itikaf akhir malam pada subuh hilang. Begitu. Baik. Nah, ini yang perlu kita pahami dari seputar urusan menjaga asupan dari barang yang haram. Baik, insya Allah di pertemuan sisa nih, besok apa Selasa ya, Rabu, Sabtu kosong. Nanti kita akan bahas seputar zakat, infak, sedekah, ya, dengan ada papan tulis ya? Ada papan tulis pen?
Ada papan tulis? Nggak punya? Hanya. Hubungi Bang Komar. Pondok Pinang ada jual papan tulis nggak? Oh, Mas Brady, Gramedia. Beliau yang pakai kaki. Tidak, kalau Bang Komar semua gampang. Bang Komar semua gampang. Atau dari mana? Tapi beli yang bagus kalian, yang kuat kakinya. Ya, karena ini masalah zakat sebenarnya simple sekali. Saya ingin bikin besok tulisan dengan diagram gitu ya, pemetaannya, biar gampang dipahami. Zakat, infak, sedekah itu gampang sekali pahaminya. Yang berat ngamalinnya. Ya, yang berat ngamalinnya. Ini panitia zakat biar nanti kalau orang tanya ngerti. Siapa panitia zakat ini? Panitia zakat siapa? Saya juga. Masya Allah, semua ente. Ente capek semua ente. Lupa semua urusan ente. Karena nomor bot. Hah? Siapa penanggung jawabnya? Haya. Nanti besok ada pohon tulis. Kalau bisa hari ini siapin whiteboardnya, spidolnya juga, supaya nanti saya jelasin mengenai zakat yang begitu simpel dari Al-Quran. Ya, paling cuma beberapa ayat doang penjelasan tentang zakat, infak, dan sedekah. Saya bikin buku sih lengkap, ya, buku lengkap. Temanya panduan zakat, infak, sedekah dalam panduan Al-Quran. Cuma kalau dipelajari di sini butuh beberapa pertemuan. Saya sedang baca ini di buku ini di mana? Di Masjid Nurul Huda Komplek Deplu setiap Ahad pagi. Besok Ahad besok terakhir. Ya, penjelasan tentang zakat. Karena yang panjang motivasi, muqaddimah, kemudian larangan menimbun harta. Tapi kalau aplikasi tentang zakatnya itu simple sekali. Hanya berangkat dari ayat Al-Baqarah 267, nanti penjabaran dikit dari ayat-ayat lain. Sebenarnya sangat gampang. Cuma nggak tahu kenapa di buku fikih kayaknya zakat kok ribet sekali gitu. Di Al-Quran simple banget. Al-Quran simple. Kalau bahasa orang apa namanya, orang Gandaria Selatan, tempatnya siapa si Tovan, very simple. Ya, very simple. Ya, benar-benar mudah. Nggak susahnya zakat. Jadi cuman yang memang agak susah melaksanainnya. Ya, cuman sebenarnya kalau dihitung caranya benar-benar mudah. Al-Quran berikan cara yang begitu mudah. Nah, kenapa? Karena jangan sampai nanti kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah karena kita nggak keluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Tuh, ya, yang punya kontrakan nggak zakatin zakatnya dengan benar. Yang apa namanya? Ini mohon maaf nih, misal seorang ustaz nih, santri nanti jadi dai, jadi kiai, undangan tiap hari, amplop tiap dapat terus. Ada zakatnya nggak, Man? Enak aja Ustaz nih. Kan begitu ya? Enak aja. Oh, Ustaz ada zakat di mana di buku fikih? Ustaz ada zakatnya. Pak Jamsik, kalau Ustaz penceramah tiap hari bilang ceramah, ada zakatnya nggak? Sebagian ada nih Ustaz pikir nggak ada zakatnya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana anugerah? Nah, jawabannya besok ada dalam Al-Quran. Sebenarnya simpel sih, cuman nggak ada papan tulis ini. Jadi jelasinnya agak apa namanya? Agak ya, ala kulli hal. Sekarang saya bacain aja ayatnya. Coba buka Al-Baqarah 268, 267. Halaman berapa tuh? Halaman 46, 40 Pak. 45. Baik. Ayat 267 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu
تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Coba itu dengerin. Ini urusan zakat, infak, sedekah. Buat siapa kewajibannya? Kewajibannya untuk ya ayyuhalladzina amanu. Setiap orang yang aku beriman, perintah setelah ini diarahkan oleh Allah buat mereka semua. Saya dan Anda. Baik. Yang kedua, apa bunyi perintahnya? Anfiqu, infakkanlah. Kalau bahasa lengkapnya, belanjakan hingga habis. Bahasa simpelnya habisin. Habisin. Jadi keluarin sampai habis. Oh, gimana maksudnya? Baik, anfiqu ini fi'il apa nih? Kata kerja. Fi'il amar. Fi'il amar arti kata kerja yang menunjukkan perintah. Perintah dari mana? Perintah dari mana? Allah. Buat siapa? Orang beriman. Perintah itu hukumnya wajib. Selama tidak ada ayat lain yang mengalihkan perintah kewajiban ini kepada anjuran, maka perintah ini baqiya ala wujubih. Hadal amr baqiya ala wujubih. Karena tidak ada ayat lain yang mengalihkan, selama tidak ada ayat lain yang mengalihkan dari perintah yang wajib kepada sifat yang bersifat anjuran, maka perintah tersebut hukumnya wajib. Tuh, Pak Ralim, hukumnya wajib. Apa yang diinfakkan? Nah, berarti ini ada apa terus ya? Anfiku ini perintah. Perintah sama dengan wajib. Kelihatan enggak? Perintah sama dengan wajib. Kelihatan ya? Kelihatan. Baik. Jadi hukum berinfak, berzakat, bersedekah wajib. Itu asal hukumnya. Ada nggak ayat lain yang serupa? Ada, bahkan redaksinya dengan kata sedekah. Di mana itu? Quran surah At-Taubah ayat 103. Surah ke-9 ayat 103, halaman berapa itu? 200 halaman 205. Halaman 204 5 dong. Halamannya 205, ayatnya 103. Maaf, 203 103. Halaman 203 103 ayatnya. Apa bunyinya? Khud, ambillah wahai Rasul. Berarti perintah wajib nih? Perintah wajib enggak? Wajib. Ambil dari mana? Min amwalihim, sebahagian dari harta mereka. Enggak semua. Allah suruh Nabi ambil, enggak semua. Berapa? Sebagian. Berapa? Sebagian. Sebagai apa? Shadaqatan. Terjemahnya apa? Zakat. Bahasa aslinya apa? Sedekah. Kata sedekah malah wajib hukumnya. Apa arti sedekah? Bukti kejujuran iman. Arti bahasanya sedekah itu artinya apa? Bukti kejujuran iman. Jadi ambil
sebagian dari harta mereka sebagai bukti kejujuran iman kepada Allah. Untuk apa itu zakat dan sedekah tadi diambil? Tutahhiruhum, untuk membersihkan ya diri mereka, harta mereka. Wa tuzakkihim, mensuci dan menumbuh kembangkan harta mereka. Karena arti zakah adalah numu, tumbuh, an-nama, tumbuh. Ya, jadi orang kalau ngeluarin zakat selain menunjukkan bukti kejujuran, juga untuk membersihkan diri dan harta, juga menumbuh kembangkan harta, bersih, suci, tumbuh kembang. Tuh. Jadi ngeluarin zakat rugi apa untung Bang Andri? Untung. Karena iman bertambah, jiwa dan raga suci, harta tumbuh dan kembang. Subhanallah. Ayo, jangan pernah takut berzakat, bersedekah, berinfak, jangan pernah takut. Wasalli alaihim wa tuzakkihim biha wasalli alaihim, dan doakan mereka. Bang Pepen, kalau ada orang ngasih sedekah, zakat atau infak, habis itu jangan lupa, jangan bilang terima kasih, bacain doa. Apal belum? Apal belum? Hayya, harus dihafal. Pengurus harus hafal. Minimal doanya bagaimana? Satu, jazakumullahu ahsanal jazaa. Yang pendek-pendek nih. Yang kedua, taqabbalallahu minkum. Ya, kalau mau lengkap, taqabbalallahu fima anfaqtum wa barakallahu fima abqaitum wa aslahallahu amwalakum wa ahwalakum wa ahlakum wa afakum wa ra'akum min kulli syarrin ya rabbal alamin. Kalau mau panjangan lagi ada. Udah, jangan panjang-panjang. Ini perintah Allah nih. Rasulullah kalau udah ngambil zakat wajib bacain doa. Shalli alaihim, doain mereka. Inna salataka sakanun lahum. Doa yang kau panjatkan itu bikin tentrem hati mereka. Baik. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tuh ya. Baik, sekarang hukumnya wajib ya. Zakat, infak, sedekah hukumnya wajib. Dalilnya mana? Dua ayat tadi. Yang pertama Al-Baqarah 267 dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua At-Taubah 103 khudz min amwalihim shadaqatan. Jadi hukumnya wajib. Kalau perlu datengin Pak Freddy, datengin. Aduh, Bapak, Assalamualaikum, udah baca belum? Belum, mana bisa hitungnya? Sini, saya hitungin. Oh. Siapa kira-kira pen? Datengin pen. Siapa datengin? Tak. Penerima apa pembayar? Muzaki apa mustahiknya? Bukan mustahiknya, muzakinya datengin. Iya, kan perintahnya ambil. Datengin, Assalamualaikum, Pak Haji. Kamu ngomong, udah baca belum Pak Haji? Kalau belum, jadi saya bantuin cara hitungnya. Kontrakan Bapak berapa biji? Apartemen berapa biji? Toko berapa biji? Duit udah berapa? Ya, baik. Tadi ingat ya, min sebahagian. Sama di sini juga sama nih. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min, sebahagian. Berapa sih ukuran sebahagian itu? Asal makna arti sebahagian itu 50-50. Baik kok, setengah-setengah, 50%. Ya, 50%. Wih, banyak kali Pak Rudi. Baca parta 50%. 50%. Gede apa kecil? Kecil. Karena 50% ini bukan dari bruto, tapi dari neto. Kecil. Anda punya gaji berapa sebulan? 10 juta. Ya, bini atau 2? 1. Anak berapa? 4. Hitung dulu. Gaji sebulan penghasilan 10 juta.
Ya, berapa biaya belanja istri, belanja rumah tangga, bayar air, listrik, internet, sekolah, transportasi, apalagi jajan bocah, kebutuhan primer ya, bukan sekunder. Ingat, hitungnya kebutuhan primer. Artinya kebutuhan pokok, bukan gaya hidup, tapi kebutuhan hidup. Dari penghasilan pen 10 juta, yang dipakai 8 juta. Berapa sisanya Pak Jabarta? 2 juta. Itu wajib zakatnya. Sebahagian. Kecil apa besar? Kecil. Kalau dari 10 juta sebahagian. Gede. Ini kecil. Kecil. Sebahagian doang dari sisa. Kalau nggak sisa nggak wajib. Kalau nggak sisa tapi tidak min, kalau nggak sisa tapi tidak min, pas, nggak wajib dan belum masih bisa menerima zakat. Kalau kurang dari kebutuhan bisa terima zakat, mustahik. Indah nggak Islam? Lebih keluarin sebahagian, ngepas nggak wajib, kurang terima. Indah nggak? Makanya kalau kepengen hidup medit, pelit, nggak mau ngeluarin zakat, nggak apa-apa, dan nggak dosa. Enggak, caranya habisin kebutuhan hidupnya dengan cara banyakin tanggungannya. Banyakin tanggungannya. Bini tambahin, anak tambahin. Tuh, habis sudah semua. Itu. Jadi begini ya, lebih keluarkan sebahagian, ngepas nggak wajib ngeluarin, kurang silahkan terima. Coba lihat Islam berapa susahnya. Itu pun sebahagian masih nyisa. Tadi 10 juta dipakai kebutuhan hidup 8 juta, sisa 2 juta, zakatin sebahagian 50%, 1 juta. Berapa sisanya? Taruh tabungan. Apa kurangnya coba? Berarti yang buat kita pakai di dunia berapa? 9 juta. Yang dibawa ke akhirat 1 juta. Murah bener tiket surga. Coba lihat. Ayo kok. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih. Coba, simpel nggak Pak Rudi? Islam. Jadi yang saya mau tanya, yang kita bagiin dan kita keluarin lewat mekanisme zakat infak sedekah ini lebih banyak apa lebih sedikit dari yang kita pakai? Lebih sedikit. Masa masih nggak mau juga keluarin zakat infak sedekah? Itu namanya medit, bin pelit, pantat kuning koretan, rambut buntut gasiran. Apalagi coba masih nggak mau juga ngeluarin? Simpel kan? Sebahagian. Nah, nanti detailnya besok pakai apa namanya? Fafan tulis, hari ini belikan fafan tulis. Hubungi Bang Komar dari Fenovinan banyak atau Agus. Kalau mau yang bagusan lebih keren sama aja hubungi Supriyadi. Gramedia bagus-bagus. Mahal ya? Tuh, Bang Komar, Gramet bilang mahal. Berarti Pondok Pinang. Nah, nanti saya kasih gambaran bagannya ya. Jadi simple sekali. Saya bingung kalau sampai ada orang nggak mau keluar zakat. Udah gitu sebagai penutup. Udah gitu sebahagian dari sisa tadi yang berapa? 1 juta. Berapa mustahiknya penerimaan itu? Berapa orang? Enggak. Berapa yang terima mustahiknya? 8 golongan apa 8 orang? 8 golongan apa 8 orang? Coba lihat. Haji Parta, 8 golongan, bukan 8 orang. Satu golongan bisa 8, bisa 10, bisa 20 orang. 1 juta dibagi 8 golongan. Coba. Kan kecil banget itu. Kecil banget. 1 juta dibagi 8 berapa? Pen 1 juta dibagi 8 berapa? 120.000 kan?
125.000. Itu per golongan apa per orang? Per golongan apa per orang? La ilaha illallah. Per golongan 125.000. Kita anak istri tadi topan, istri 1, anak 4, itu nikmatin hasilnya berapa? 9 juta. 9 juta dong. 8 yang pokoknya, tinggal 2 juta. 1 dibuat zakat, 1 juta disimpan. Berarti 9 juta untuk 5-6 orang, 125.000 untuk satu golongan, alias 1 juta 8 golongan. Masa kita nggak punya rasa berani mengeluarkan zakat, jamaah sekalian? Golongan itu ada prioritas nggak? Ada. Masa tadi satu golongan bisa berapa orang? Bisa banyak ntar jadinya. Tuh. Nah, besoklah hari ini tolong beliin paket tulis yang bagus. Hubungi Bang Komar atau Agus. Sebenarnya sih kepengennya kalau beli itu yang apa? Yang bagus sekalian tuh yang kaca. Yang kaca tuh bukan yang papan, terus bukan yang kaca ada lapisan belakang itu. Itu lebih enak, gampang bersihinnya, nggak berbekas. Tahu ada apa nggak di Pondok Pinang? Bikin keburu nggak besok jadi? Tahu baju bata? Bisa baju bata bikin yang itu baju bata kaca yang bisa buat coret-coret. Iya, cuman bikinnya keburu nggak sehari? Itu DKM kan banyak, Gramedia jadi 1 jam pikirin. Hari ini Gramedia. Yang kaca nggak ada Gramedia. Ya udah yang ada. Masa nggak ada? Ada Gramedia ada. Masa nggak ada? Ya minimal beli yang ini dulu. Whiteboard apa? Ini juga kita belum punya ini nih, belum punya Infocus, kan? Infocus belum punya, layar belum punya. Bukan itu satu doang nih yang nggak taruh sini, yang dipencet doang, turun. Kan duitnya ada. Kalau kita nggak ada nggak apa-apa, tinggal dipencet di sini turun satu. Itu fokusnya 2 kanan kiri. Tuh. Bisa kan beli? Apa banget? Bisa. Besok whiteboard dulu dah, besok whiteboard ya. Baik, sedemikian mudah-mudahan bisa dipaham. Ya, karena nggak ada papan tulis, sekedar gambaran dulu. Besok saya oret-oret dan siapin pertanyaan. Apalagi PPN, petugas zakat. Ente kudu siapin pertanyaan ente. Ya, dari pantaran jamaah nanya, ente harus jawab. Jam berapa nih tugas yang nunggu petugas? Jam 1. Kok siang amat? Ya kita buat jadwal jam 1 sampai jam 20. Ya jam 22 jam 10. Jadi kalau pagi pun bisa ada whiteboard. Itu cuma in doang. Emang nggak bisa diabsenin apa dijadwalin? Piket jam 10 atau jam 11 sampai jam 1 siapa ya? Ya udah dijadwalin saya dulu sampai asar. Yang lain? Setelah saya gitu. Nah sebelumnya teh siapa? Ada si Bang ini, Bang Ujang sama Bang itu. Tomat. Ya di jadwalin lah, tulis itu. Jadi orang mau stop dia tahu. Atau ada hotline. Bikin kertas itu, jadwalnya buka jam sekian sampai jam sekian. Kemudian hotline. Arti hotline kalau penting nggak ada, standby handphone, taruh di kantong. Pak, mau store duit Pak. Nah, udah langsung begitu. Terus ada itunya nggak? Pasang barcode-nya nggak? Barcode apa? Di mana pasangnya? Di Mading. Pasang di tempat meja zakat juga. Jadi orang bisa langsung ini nomor transfer kemana, terus apa namanya struknya kirim kemana, begitu. Insyaallah taala ya, mudah-mudahan. Baik. Jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.